Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore hari ini kita jumpa lagi dengan suatu acara yang baru yang kita angkat terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang ada di Kota Makassar. Tentu berbagai kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini membuat suatu suasana yang ya istilah orang sekarang situasi yang tidak baik-baik aja. Kalau kita lihat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika ada aksi pembakaran, hari ini kita tidak berbicara siapa dalang di situ, apa yang mau dicapai, tetapi kita lebih banyak berdiskusi tentang kenapa masyarakat jadi seperti itu, padahal warga masyarakat Makassar sesungguhnya tidak seperti itu. Ya. Kalau kita lihat historis Kota Makassar, di zaman kerajaan pernah Makassar ini dipimpin oleh dua pemimpin, Raja Goa sama Raja Talo, dan bahkan itu dalam Lontara Makassar disebut sebagai dua karaeng sereata, dan tidak terjadi persoalan seperti itu. Nah, apa yang terjadi di akhir-akhir ini kita bicara dengan beberapa teman-teman yang bisa memberikan apresiasi. Saya hari ini bersama Pak Makbul Halim, praktisi media, kemudian ada Pak Astrila sebagai pengamat politik, kemudian ada Pak Wahir Halim yang juga sebagai pengamat atau praktisi di sosial politik. Saya pertama minta komentar Pak Makbul melihat suasana kemasyarakatan yang ada sekarang dan dampaknya ke depan, serta bagaimana kita sebagai seluruh komponen atau stakeholder Makassar ini bisa memberikan suatu masukan kepada pemerintah bahwa kita ke depan harus dalam situasi yang baik-baik saja. Ya, terima kasih Pak Pres. Akrab saya panggil dengan Cu. Ya. Tapi saya menyebut sekarang Pak Pres. Ya. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan unik, tetapi menurut saya ada satu hal yang sangat unik dari peristiwa ini, dengan terbakarnya atau dibakarnya atau kebakarannya kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhir Agustus kalau tidak salah. Ya, akhir Agustus, lupa tanggal persisnya. Itu menurut saya, kalau kita melepaskan diri dari anasir-anasir bahwa ini diorganisir, tetapi ada sebenarnya sebuah pengorganisasian yang anorganik, yang bisa membuat kerumunan begitu tertib dalam sekejap, yaitu pemanfaatan media sosial. Ya, pemanfaatan media sosial. Dan saya kira pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini kemarin sempat beberapa platform media sosial itu dibekukan fiturnya. Ya, hanya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pengorganisasian secara spontan yang membuat gerakan-gerakan kontraproduktif ini berlangsung dengan tertib, rapi, dan seakan-akan ada tujuannya. Ya, terlepas bahwa apakah memang ada tujuannya atau tidak ada. Tetapi itulah fakta yang terjadi. Bahwa kerumunan yang terjadi memang awalnya itu dia berkumpul secara fungsional, yaitu menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan, kritikan terhadap pemerintah. Nah, tetapi apa yang kemudian terjadi? Mungkin ini bisa diibaratkan antara padi dan rumput. Jadi kalau kita tanam padi itu akan tumbuh rumput. Kalau ada aksi demonstrasi yang sifatnya fungsional kayak tadi, hanya untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritikan, keluhan, atau pendapat yang berbeda, tetapi pada sisi lain ada juga rumput ikut tumbuh di situ. Dan rumput itu nanti itu akan membuat sebagai penumpang terhadap gerakan ini menjadi kontraproduktif. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu tadi bahwa ini rupanya ada bagian dari kehidupan sosial kita yang ikut mengkristalisasi sehingga menjadi sebuah gerakan yang seakan-akan apakah itu artifisial atau memang disengaja atau tidak. Ya itu tadi itu, media sosial itu.
penggunaan jajet dan sebagainya. Nah, itu satu elemen Pak Pres, ya. Itu baru satu view-nya. View yang lain adalah ini sini karena ini berlangsung di ruang publik. Apa sih yang paling berpengaruh di ruang publik? Yaitu opini publik. Nah, siapa yang paling mendominasi pembentukan opini publik? Yaitu istilahnya kalau anak-anak keren sekarang itu konten kreator, atau kreator konten atau pembuat konten. Nah, mereka inilah yang menurut saya ikut memberi kontribusi besar terhadap terciptanya kondisi yang tidak produktif ini. Ya, apakah terbakarnya DPR provinsi, terbakarnya DPR Kota Makassar itu saya kira itu hanya dampak dari tadi ini opini yang berkembang kemudian menciptakan kerumunan secara secara insiden yang kemudian seakan-akan terorganisir. Tapi itu pandangan saya sebagai mengambil sudut pandang dari segi pemanfaatan media. Karena ini apapun yang terjadi di sana Pak Pres, menurut saya itu tidak akan berkembang kemana-mana kalau tidak ada media. Ya, apalagi sekarang ada yang namanya live. Jadi untuk sementara seperti itu, nanti saya lanjut lagi Pak Pres. Oke. Pak Asra, kan kalau kita lihat gejala yang terjadi seperti awal saya katakan tadi bahwa masyarakat Makassar itu dalam pandangan saya ya, tapi dalam pandangan sebagian orang juga, kan tidak sebrutal itu. Tidak sebrutal itu. Jadi memang ada social move yang tanda kutip ya, yang seolah-olah ini dipaksakan, seolah ini artinya saya nggak tahu, saya susah sekali menganalisa misalnya, saya hebat banget ini orang menyuruh anak-anak di bawah umur atau orang tukang parkir, penyapu jalanan yang ditangkap polisi membakar mobil. Ya kan ada perubahan kultur pada masyarakat, dan ini kalau tidak dijaga oleh stakeholder yang ada di Makassar, kan ke depan jadi bahaya. Dia menjadi suatu presiden yang tidak bagus, ya kan? Karena kalau kemarin kita lihat seperti Pak Makbul bilang tadi, sebetulnya gerakan ini kan tidak formal. Dia tidak formal, tidak ada tujuannya. Tidak ada apa yang dia mau capai, nggak ada. Pokoknya datang ke kantor DPRD bakar. Tapi saya tidak mau masuk ke situ, saya mau melihat bahwa Makassar ini harus kita jaga dari perubahan cara berpikir atau cara melangkah atau kultur masyarakat. Bagaimana menurut Asa? Ya, terima kasih dengan Cu ya. Ya memang peristiwa terbakarnya 2 kantor DPR kemarin cukup menjentak kita, dan itu terjadi dengan begitu cepat ya. Awalnya mereka cuma berkumpul, kita hanya menyangka bahwa mereka akan ya protes seperti pada umumnya ya. Ya mungkin ada kerusakan fasilitas akibat lemparan batu, tiba-tiba terbakar. Ya kita sangka awalnya cuma kantor DPRD Kota Makassar yang dibakar. Tetapi beberapa jam kemudian ikut kantor DPRD provinsi yang ikut terbakar ya. Nah, memang ada beberapa spekulasi ya. Ya termasuk kemungkinan besar adanya penumpang gelap dalam aksi protes sosial yang kita maksud ya. Tetapi saya sering bilang ya kepada teman-teman, kita harus membedakan antara protes sosial dengan penumpang gelap di dalam protes sosial ya. Nah, jadi protes sosial itu biasanya diawali dengan adanya ya frustasi sosial. Barangkali ada tekanan-tekanan ekonomi yang melatar belakangi ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa sosial yang membebani warga negara. Nah, kemudian mereka merasa frustasi lalu menumpahkan rasa frustasinya itu ke dalam bentuk aksi demonstrasi ya. Kalaupun misalnya tiba-tiba ya di kemudian waktu ada yang menumpangi, itu adalah hal lain ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya yang perlu dilakukan ya, terutama para stakeholder ini ya, terutama pengambil kebijakan adalah
melakukan langkah antisipasi atau apa istilahnya ini, menuliskan langkah mitigasi itu ya, karena kita kan sebenarnya sudah bisa memetakan ya kerentanan atau potensi terjadinya hal serupa di kemudian hari. Ya, kalau misalnya teman-teman yang sering bergelut dengan data-data statistik atau teori-teori sosial, ya semua aktivitas sosial skala besar seperti protes sosial itu kan tidak terjadi dalam ruang yang vakum kan, pasti ada kondisi awal yang memungkinkan itu ya, kayak misalnya di Kota Makassar. Nah, kita ketahui bahwa ada ketimpangan yang masih terjadi, itu bisa menjadi prakondisi bagi terjadinya frustasi sosial. Angka kemiskinan memang di angka 7,4%, tetapi di angka 7,4% itu didominasi oleh warga kota yang berumur 15 sampai 24 tahun. Artinya yang merasakan getirnya kemiskinan itu justru yang berada di bangku sekolah tinggi dan di bangku menengah ya, SMA dengan perguruan tinggi kan, sementara kuliah. Jadi mereka menganggap bahwa ijazah yang mereka dapatkan yang seharusnya bisa menjadi tiket untuk melakukan mobilitas ekonomi secara vertikal ya, tetapi di lapangan yang terjadi malah sebaliknya, itu bisa menimbulkan frustasi sosial dan bisa kapan saja menjadi pemicu bagi aktivitas protes sosial yang berpotensi untuk ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Itu barangkali dengan Kalau kita bicara ditunggangi atau tidak ditunggangi, apakah dia spontanitas atau tidak ditunggangi, saya tetap masih dalam pemikiran saya kan, menurut Pak Pahir, apakah sedrastis itu perubahan pikiran masyarakat Makassar, ya kan? Karena kalau kita lihat memang seperti yang tulisannya Pak Asratila di beberapa media, kalau kita lihat kan begini, masyarakat itu selalu melihat rasionalisasi kerja pemerintah itu dalam dua hal. Pertama, rasionalisasi dalam konteks yang kuantitas. Artinya pertumbuhan ekonomi, Gini rasio, lama sekolah, harapan hidup, itu kan kuantitas. Kadang-kadang kuantitasnya bagus, nilainya bagus, tapi secara kualitasnya kan tidak seperti itu. Apa yang diterima masyarakat, seperti itu. Orang bilang tingkat kemiskinan sekian ini, tapi tetap orang miskin. Kan? Jadi perubahan-perubahan ini menurut Pak Pahir sebagai orang yang berkecimpung pernah di Komisi Informasi, apa sebetulnya yang menurut Anda terjadi pada... Kalau kita mempelajari semua gerakan-gerakan rakyat yang pernah terjadi di negara ini, itu kan tidak pernah ada yang terjadi kalau tidak dilatari oleh kecemburuan sosial tadi. Berjaraknya antara si kaya dengan si miskin, dan bahkan kita baca terakhir ini kan bahwa kelas menengah pun itu sudah jatuh tersungkur menjadi orang miskin juga untuk parahnya di negara kita ini. Nah, lalu kemudian ini menurut saya jarak yang begitu melebar menjadi sebuah analoginya bagaimana rumput yang begitu untung rokok saja dibuang langsung terbakar. Nah, lalu kemudian pemicunya adalah ketika para pejabat atau para elit-elit politik kita ini memperlihatkan perilaku-perilaku yang dipandang bisa memicu kecemburuan itu, nah itu yang terjadi. Presiden di mana-mana kemudian mempertegas ada orang miskin, ada orang kaya, dan kayanya terlewat-lewat, miskinnya juga terlewat-lewat. Dan di situ pendekatan negara untuk mencoba memaintenance ini sama saja dengan dulu-dulu. Padahal kita berada pada dunia yang berbeda menurut saya. Apa bedanya? Salah satunya adalah media sosial itu tidak bisa lagi. Dalam arti negara tidak boleh lagi untuk sembunyi-sembunyi. Ini era keterbukaan. Jadi kalau Anda menyembunyikan misalnya data, itu pasti akan ketahuan dan tidak boleh lagi bisa lagi disembunyikan. Jadi mestinya banyak konsisten untuk menjelaskan apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya pikir negara, kalau saya usulnya memang harus merubah cara pandangnya dan cara strateginya juga untuk menangani atau merawat psikologi masa ini. Nah, bahwa kemudian apakah ada orang-orang tertentu yang meraih keuntungan tertentu di balik itu,
Saya pikir ini kan sedang yang dianalisis, dan menurut saya nanti hasil pemeriksaan polisi akan bisa ketahuan nanti aktornya siapa ketika kita tahu juga siapa sebetulnya yang terlibat membakar itu. Sebab pada gilirannya nanti kan bisa diusut, oh ini dari sini, dari sini, dari sini, dan itu aktor intelektual sudah bisa dilacak dari sini. Saya kira itu komentar. Ya, Pak Makbul, tadi kan Makbul bilang kalau misalnya di sawah itu rumputnya kan bisa jadi dia lebih tumbuh daripada padinya. Kalau tidak di apa namanya tidak ada perlakuan. Yeah. Tidak ada perlakuan. Dan yang perlakuan kalau kita lihat dalam konteks Kota Makassar, pemerintah harus punya perlakuan untuk menekan rumput ini tumbuh. Kan begitu cara berpikirnya. Bagaimana rumput itu tidak mengganggu kesehatan pertumbuhan padi itu. Karena dia pasti dia mempengaruhi. Ya kan, kalau kita analisa agronominya kan seperti itu. Ya. Tanaman pengganggu namanya. Tanaman pengganggu bisa memancing tikus datang, bisa memancing macam-macam. Nah, menurut pandangan Anda, situasi seperti Makassar, apa yang harus dilakukan oleh stakeholder kota, wali kota, para aparat penegak hukum, aparat keamanan dan sebagainya melihat fenomena yang seperti ini? Ya. Tidak apa-apa melebar sedikit, Tidak apa-apa. Pak Pres. Kurang lebih mungkin akhir tahun lalu saya membeli sebuah buku yang berjudul No Limit. Ya. Jadi itu buku sebenarnya ditulis oleh tim Kata Data, buku tentang Sri Mulyani, judulnya No Limit. Di bagian-bagian awal itu buku itu kira-kira mungkin sekitar 400 halaman. Nah, di bagian awal buku itu saya membaca kenapa Sri Mulyani di masa Indonesia mengalami krisis tahun 97 sampai 98. Nah, di situ Ibu Sri Mulyani baru datang dari Amerika dan kemudian dia dipercaya sebagai asisten di Lembaga Penelitian Ekonomi UI dan kemudian mendapat jatah untuk memberikan materi di berbagai tempat, di Seskot Angkatan Darat, kemudian di Mabes Angkatan Darat, kemudian di hampir di seluruh sekolah-sekolah TNI ABRI waktu itu, masih ABRI namanya. Ibu Sri Mulyani selalu dipanggil, diundang, bahkan di tim istana pun juga beliau itu yang baru saja diganti sebagai Menteri Keuangan itu dipanggil. Nah, saya dapat bahwa di situ Ibu Sri Mulyani dia punya akselerasi tinggi dan bahasa yang mudah difahami dan enak caranya menjelaskan, baik orang yang berpendidikan rendah maupun yang sangat tinggi memahami semua. Nah, penjelasan yang clear dan clean serta jelas titik pandangnya yang seperti itu biasanya efektif menjinakkan opini publik yang liar. Nah, kita masuk kembali ke opini publik. Nah, di situ saya lihat kenapa Ibu Sri Mulyani cepat mendapat tempat sehingga dia dipanggil pulang ketika masih sekolah untuk menjadi Kepala Bappenas di era pemerintahan Ibu Mega kalau tidak salah. Kepala Bappenas. Nah, kembali ke konteks kita di Kota Makassar, menurut saya segala hal yang bersifat program, apalagi yang banyak abu-abu dan gelapnya, itu memang harus dijelaskan dengan baik, terstruktur dan bisa meminimalisir bias. Ya. Barangkali dengan teman-teman semua, apa sih menjadi penyebab terjadi selama ini semua? Ya. Mulai dari pertama kabinet dilantik sampai sekarang. Kan apa sih yang banyak menjadi masalah? Kan yang salah bicara. Ya. Betul. Ini kan salah bicara semua. Ada yang bilang, loh, jangan setarakan saya dengan rakyat jelata. Saya ini wakil rakyat. Padahal konteksnya tidak begitu. Dia mengkritik logika orang yang menyamakan. Tapi kan sudah dipelintir orang. Ya. Nah, kemudian ada Pak Sahroni menjelaskan, ya bodoh itu untuk orang terpelajar yang menuntut supaya DPR dibubarkan.
Karena DPR itu adalah komplemen yang tidak bisa dipisahkan dari substansi negara. Ibarat rakyat kan tidak mungkin ada negara kalau tidak ada rakyat. Jadi kalau Anda bilangkan hilangkan rakyat berarti hilang negara. Begitu sebenarnya maksudnya konteksnya. Nah, kembali lagi ke yang tadi Pak Pres dengan Cu. Jadi apa yang harus hati-hati kita lakukan selain dari cermat dalam menjalankan program di tengah keterbatasan, harus juga efektif dan efisien memberikan keterangan. Kalau perlu edit sebelum disampaikan. Karena kita sekarang ini di dunia maya, ya. Di dunia maya, nah kembali lagi ke tadi, bahwa sedikit saja salah itu akan dikapitalisasi. Bayangkan saja, apalagi ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Ibu Halimah, saya lupa nama lengkapnya, mantan presiden Singapura, itu kan melapor ke polisi gara-gara videonya disebarkan, dia memaki-maki Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura yang baru. Lalu kemudian ada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan pada saat itu, ya, Soal guru. dikatakan bahwa guru itu beban negara. Nah, beda kalau anggota DPR kemarin yang bilang bahwa guru itu adalah beban negara. Kalau ini kan itu kan editan. Belum lagi pejabat kita yang lain, Menteri Agama baru-baru juga kepleset. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, ini kalau kita mengambil sudut pandang media ya, media. Jadi sekarang ini pejabat kita harus cermat menjelaskan apa yang dia kerja. Dan harus lebih teliti. Tadi seperti saya sampaikan bahwa ya kalau perlu edit sebelum diucapkan. Karena hampir segala hal yang membuat kerusuhan sosial itu kan dari ucapan-ucapan. Bagaimana ada orang yang secara tidak sengaja dia lupa private Instagramnya. Betul. Sehingga muncul di situ apalagi istilahnya sekarang ini yang suka memamer-mamer. Flexing. Muncul flexingnya. Padahal ya flexing itu sebenarnya bukan flexing, itu hal yang biasa menurut saya ya. Tetapi karena disamatkan nilai-nilai negatif, akhirnya dia menjadi seperti bola salju. Sesuatu hal yang negatif terus berkembang, diulas. Nah, jadi kalau pertanyaan dengan Cu tadi itu bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terutama dalam konteks pemerintahan misalnya, ya itu tadi. Ya. Beda kalau ada kesalahan akibat tidak kompeten. Nah, itu cerita lain. Ya, kalau tidak kompeten itu mungkin tidak masuk dalam konteks pembicaraan kita. Tapi menurut saya pemerintahan harus kompeten. Ya. Harus. Karena dunia sosial itu sedikit saja salah, ya sudah. Ada yang namanya viral, ada yang namanya snowball. Kalimatnya orang panjang tapi dipotong, diambil yang sisi negatifnya, kemudian itu yang dikapitalisasi dan seterusnya. Nah, akhir dari kesempatan kedua saya ini, saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi mulai akhir Agustus kemarin dan kemudian merembes sampai di kota Makassar dan berbagai kota lain di Indonesia, itu sebenarnya ada pertarungan opini publik. Iya. Antara ton negatif dan ton positif. Di mana pemerintahan, dimanapun di seluruh dunia, selalu ton negatifnya ditunggu. Sementara yang dikerja oleh pemerintah adalah mengkapitalisasi ton positif. Iya. Dan itu ton positif tidak ada menariknya bagi netizen, bagi buzzer, bagi para public opinion leader dan seterusnya. Nah, ini memang pekerjaan yang tidak akan pernah selesai sampai kapanpun menurut saya Pak Pres. Bahwa selaku pejabat ada memang yang menunggu kita salah ucap. Demikian Pak Pres. Tidak, tapi kan begini, Bu. Ya, saya terikat dengan beberapa pendapat saya bahwa kalaulah pemerintahan itu bekerja dengan menanamkan legitimasi dia secara kultural, saya rasa nggak ada masalah. Iya toh, Pak Asra. Kalau kita lihat, ini kita bergeser sedikit ya. Saya kadang-kadang berdebat sama para pakar, saya bilang, kemarin itu waktu pemilu, ada kira-kira 9 bupati 10 tahun jadi bupati. Begitu dia ikut pemilu,
tidak lebih dari 20% suaranya dari jumlah penduduk yang ada di daerahnya. Jadi dia betul-betul kehilangan legitimasi kultural. Jadi seperti Pak Mabul bilang tadi, kalau toh dia ini sesuatu fenomena yang kita tidak tahu. Saya belum dapat rumusnya. Apakah pemimpinnya yang salah atau masyarakatnya yang berubah? Tapi Pak Astra, saya mau bilang begini. Kita baru-baru menulis kemarin, bagus sekali itu yang mengenai modal kolektivitas ya. Modal kolektivitas. Bagaimana modal kolektivitas ini bekerja untuk menjaga masyarakat, trust masyarakat kepada pemerintahan, gitu. Public trust. Ini kan harus dijaga. Ya. Seperti saya katakan tadi, pertumbuhan ekonomi naik, ini bagus. Tapi kenapa kita susah? Ya. Kan pandangan masyarakat itu kan rasionalisasinya dua. Pertumbuhan ekonomi sekian, pemasukan pajak sekian, ini sekian. Tapi makin susah, Bos. Ya, saya ya sepakat dengan Cu ya, bahwa ya kayaknya netizen tidak terlalu percaya dengan statistik saat ini ya. Ya, dan salah satu kegandrungan dari pengambil kebijakan apakah di tingkat daerah maupun di tingkat pusat itu adalah memamerkan capaian-capaiannya yang dipresentasikan dalam bentuk grafik dan angka-angka statistik. Dan di protes sosial kemarin itu menunjukkan bahwa ya masyarakat tidak terlalu percaya dengan itu. Yang mereka percaya adalah apa yang mereka rasakan, apa yang tetangga mereka rasakan, apa yang teman seaplikasi yang mereka rasakan dalam kehidupan kesehariannya. Mereka sulit itu ya, pendapatan berkurang drastis, kemudian kesulitan mendapatkan pelanggan itu ya, dan sebagainya. Jadi memang pemerintah sepertinya mesti merubah itu ya, cara memamerkan dirinya itu ya. Ya, kan dulu tuh ada buku yang berjudul ya berbohong dengan statistik kan. Ya mungkin cari cara berbohong dengan cara yang lain lah ya, supaya bisa dipercaya. Atau barangkali cara memamerkan diri ya dengan cara yang lebih efektif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa masyarakat kita tidak begitu percaya lagi dengan presentase statistik dari penyelenggara negara? Barangkali seperti yang dengan Cu katakan, karena ya para aktor di pemerintahan kita mengalami defisit legitimasi kultural. Ya, karena dalam momen suksesi politik, modal politik itu kan cuman sangat dekat dengan modal ekonomi kan. Ya, itu jadi soal. Ya, jadi absen modal kultural di sana, absen modal sosial. Kalaupun ada modal kultural gitu ya, dan modal sosial, biasanya dia hanya apa istilahnya ini, hasil transaksi atau pertukaran dengan modal ekonomi yang dimiliki. Ya. Itu jadi soal. Artifisial. Ya, tidak usah saya sebutkan contoh-contohnya kan. Nah, itulah menyebabkan beberapa pucuk pengambil kebijakan itu ya kita rasa ya tidak didengar lagi oleh kebanyakan orang. Kayak misalnya kemarin DPRD Makassar dibakar. Saya bilang kan lagi paripurna. Kan konstitusinya semua yang protes ini kan. Ya. Masa kehadiran mereka tidak dihitung oleh orang yang di luar gedung? Berarti ya memang tidak ada lagi resonansi belonging of sense ya, bahwa kita ini adalah orang yang diwakili oleh orang di dalam gedung. Barangkali ini dengan Cu ya, tidak ada lagi perasaan seperti itu. Ya, karena barangkali orang yang dalam gedung itu tidak punya legitimasi sosial dan kultural yang terkait secara sosial dan kultural dengan orang yang di luar gedung DPR. Ini barangkali ya mesti kita. Tapi masyarakat berpendapat nggak begitu? Dia nggak wakili kita gitu. Sepertinya begitu dia. Kalau kita melihat kemarin netizen itu berbicara kan, kemudian di live TikTok itu yang di komentar-komentar ya, itu kan rata-rata merasa bilang bakar misalnya, itu ya. Mereka itu tidak ada guna-gunanya. Jadi ada perasaan bahwa para anggota DPR ini tidak lagi mewakili suara dari ya para netizen itu, yang kemungkinan besar adalah konstituen kita. Kemudian terakhir, ini tadi menarik ulasannya Kak Makbul soal media sosial. Media sosial ini kan apalagi dengan Cu, menaikkan
level deprivasi relatif dari netizen kita. Ya. Jadi dia membandingkan kondisi terbaik yang seharusnya terjadi pada dirinya dengan orang-orang yang flexing tadi itu. Ya, sebelum ada medsos barangkali kita membandingkan kemakmuran diri kita dengan tetangga aja barangkali gitu ya. Yang ya ada motor Beatnya 2. Ya, itulah apalagi standar kesejahteraan. Tetapi pada saat misalnya para pejabat rame-rame barangkali belum tentu ada niatan untuk pamer kekayaan. Kebetulan dia barangkali jalan-jalan di mana, kemudian ditangkap kamera, diambil video, dia unggah gitu ya, supaya bertambah viewersnya dan sebagainya. Itu dijadikan standar oleh ya masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenapa cuma mereka yang bisa hidup sejahtera dan nyaman seperti ini? Muncul kecemburuan sosial. Jadi ini bukan soal kemakmuran atau kemiskinan absolut ini. Ini soal deprivasi relatif. Ini persoalan rasa adil. Seakan-akan masyarakat bilang, tidak apa-apa kita susah. Tapi sama-sama kita susah. Ya. Begitu barangkali ya. Ya. Tidak apa-apa kita lapar, tapi sama-sama kita lapar. Tidak apa-apa kita sulit mengakses sembako atau bahan bakar minyak tertentu, tapi sama-sama kita juga merasakan itu. Masa saya susah, kau enak-enak di sana kan? Jadi ini persoalan rasa adil yang terkait dengan deprivasi relatif yang diamplifikasi oleh kehadiran media sosial. Sama yang terjadi di Nepal itu kan, kalau kita lihat narasinya teman-teman yang di sana itu aktivis-aktivis di sana yang kita di TikTok kan, ya memang diawali dengan itu. Contoh dari sini ya. Iya, bukan cuma contoh dari sini. Ya kebiasaan para pejabat yang flexing itu, keluarga pejabat yang flexing itu barangkali yang hancur. Tapi kan Pak Ahir, kalau flexing ini kan menurut saya sebelum ada media sosial juga ada, cuma tidak terdistribusinya itu tidak kuat karena tidak ada medianya, ya kan? Kalau kita di kampungnya Pak Ahir, kan ada apa? Ibu-ibu haji itu kalau ke pengantin dengan ringgitnya, dengan gambarnya seperti itu, tapi cuma menjadi bahan ceritaan dari kelompok yang lebih kecil kayak gitu. Jadi flexingnya tidak kuat seperti itu. Tapi saya mau bilang, kalau selalu saya beberapa waktu ketemu para petinggi di Makassar ini, dia undang untuk bercerita bagaimana apa yang harus kita lakukan sebetulnya berhadapan dengan masyarakat Kota Makassar ini, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Saya bilang sama mereka, Pak, kalau masyarakat Makassar itu disentuh bagus kok. Memang ada beberapa indikator. Saya suatu waktu ketemu dengan, kira-kira 2 tahun lalu ketemu sama pejabat yang ditugaskan di Sulawesi Selatan sebagai Pangdam misalnya Kapolda. Dia bilang sama saya, Pancu, saya jadi susah kalau datang ke Makassar, tugas baru. Tidak ada tempat untuk kita menghormat, kalau dalam bahasa kita mapatabe. Kita mapatabe di Jakarta sama Pak JK aja. Pak JK saya mau ditugaskan oleh negara jadi pejabat di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Tapi sekarang tidak ada. Terus saya bilang, Pak Jenderal, kenapa sih? Apa pentingnya, saya bilang, saya tanya. Penting lah katanya. Kalau masyarakat dari daerah A berantem sama masyarakat daerah B di Kota Makassar, masa penyelesaiannya harus kita turun, kita tangkapin? Ya. Padahal misalnya kalau orang Pindrang berkelahi sama orang Indrekang misalnya, karena saya orang Indrekang, Pak Ahir orang Pindrang, ya toh, kan pejabat sudah datang, Pak Ahir kasih tau lo anak Pindrang itu begini-begini, Pak Anco kasih tau orang Indrekang kayak begitu, selesai. Ya, saya kira salah satu memang ketokohan para pemimpin kita ini semakin meredup ya. Jadi mereka hanya dipandang sebagai pimpinan, jabatan formal. Padahal dulu itu kan memang pemimpin. Ada karisma yang betul-betul melekat sama mereka, sehingga kalau mereka bersuara, langsung masyarakatnya itu bisa memahami. Ya. Nah sekarang ini praktis, ya dia menjadi pemimpin hanya karena dia bupati, dia camat, karena ada jabatan-jabatan formal, tetapi ketokohan dalam arti karisma yang melekat itu hampir sudah tidak ada. Itu satu. Lalu yang kedua menurut saya, Deng,
di dunia manapun dan kapanpun orang kaya dengan orang miskin itu kan pasti selalu ada. Yang menjadi soal itu tadi aspek keadilannya. Berapa banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya yang secara keadilan itu dinilai sangat tidak adil. Ya kan? Katakanlah misalnya sebagai contoh, mengapa kita amuki itu Cina-Cina? Karena dianggap tidak berkeadilan dalam konteks penguasaan sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Itu kan alasannya dulu. Jadi bukan karena dia kaya kita miskin, tetapi ada ketidakadilan yang oleh negara memihak kepada mereka. Nah begitu juga sekarang. Coba kita lihat itu orang-orang kaya baru. Hampir tidak bisa dideteksi apa sebetulnya sumber pekerjaannya. Iya kan? Nah sehingga dia begitu kaya dan kaya sekali. Bukan kaya-kaya, kalau kaya-kaya dosen kan bertingkat itu. Ya kan? Guru. Kan begitu ya? Ada dosen Ya, biasa. ya mulai dari sepeda berubah menjadi motor. Ya kan begitu. Motor kemudian menjadi Avanza begitu kira-kira. Kalau tiba-tiba sekarang ini lompatannya itu kan tidak terduga. Lompatan tiba-tiba pakai mobil yang super mewah. Bahkan sudah bicara jet pribadi. Dan tidak jelas apa pekerjaannya gitu loh. Nah ini pendapatannya lah ya. Dari mana sumbernya? Nah kecurigaan-kecurigaan seperti ini kan tidak bisa disembunyikan lagi. Semua orang bisa merasakan ada ketidakadilan di situ. Dan kesan bahwa negara melindungi para pembuat ketidakadilan ini sangat terasa. Bahkan ada kesan bahwa sekongkoloi. Nah, menurut saya ini sebuah menciptakan kecemburuan-kecemburuan yang memang hanya menunggu momentum untuk meledak. Kalau tidak dirawat secara bagus. Itu tadi saya sampaikan bahwa kelihatannya negara masih pakai pendekatan lama, sementara dunia kehidupan kita ini kan berubah total. Apa yang total itu salah satunya adalah itu AI ada semua. Ada semua ini yang namanya media sosial. Nah artinya apa? Sudah tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Nah lalu kemudian negara mencoba menyembunyikan sesuatu itu melalui data-data kan. Jadi orang tidak percaya lagi. Gimana caranya kau mau kelabui kita data-data? Nah yang kita rasakan seperti ini. Nah orang juga bandingkan karena medsos. Contoh harga beras. Kita bandingkan saja Malaysia, Thailand, Vietnam. Jauh berbeda kan? Ya tiba-tiba dibandingkan misalnya dengan Jepang itu kan berbeda lagi, lain lagi ceritanya. Tetapi kita konteksnya ASEAN lah. Yang setara dengan kita. Ya, Sebagai contoh kan? yang kontroversi di situ Pak Fahir Taweding. Ya. Katanya beras banyak tapi Itu susah dibeli. itu dia. Jadi Menurut pasar Tila tadi sudah bagus statistiknya tapi mau dibeli tidak ada. nah, itu dia. Jadi itu kan ada anomali. Anomali ini menjadi sebuah fakta yang menjadi paradoksal gitu kan. Lain yang dicerita, lain yang terjadi. Dan rakyat pasti akan membicarakan apa yang dirasakan. Kami ini merasakan Pak, mau membeli beras selain kurang, harganya juga mahal. Kan begitu. Ya. Nah, sementara negara selalu mengatakan kita produksi melimpah. Di mana-mana ada. Baru kali ini kita memiliki produksi yang begitu sangat banyak. Dan buktinya semua gedung-gedung dolo penuh beras. Kan begitu yang dinarasikan terus-menerus. Dan saya pikir kalau ini dilakukan, itu pada akhirnya justru menciptakan sebuah memecetkan logika yang sehat gitu loh. Karena menyalahi Teori ekonomi. menyalahi teori ekonomi. Kalau melimpah itu yang namanya produksi, harganya mestinya murah. Setidak-tidaknya bahwa di mana-mana beras terdapat, ya kan? Nah itu hal-hal antara lain itu. Jadi menurut saya sekali lagi kalau saya negara, pemerintah dalam hal ini tak terkecuali Kota Makassar memang harus merubah cara pandangnya dalam konteks membangun komunikasi dengan masyarakatnya. Harus mengikuti dengan cara sekarang. Bukan lagi cara tipu-tipu, seolah-olah asumsi dasarnya adalah pada akhirnya itu mereka tertonji nanti. Tidak boleh lagi. Contoh, ketika DPR misalnya ingin melahirkan sebuah regulasi, apakah itu yang namanya perda, maka menurut saya kalau tidak didahului dengan konsultasi-konsultasi publik terhadap kelompok-kelompok masyarakat, semua representasi masyarakat terwakili, yang dulu itu kan lancar dulu. Seingat saya, akhir-akhir ini mungkin karena pertimbangannya adalah pertimbangan media sosial sudah melebar, itu diabaikan. Saya tanya-tanya teman-teman NGO, sudah pernahkah Anda ini sudah hilang nih? Sudah kayak dulu. Artinya dulu saya kalau kita konsultasi, bias perda itu masih bisa terjadi. Apalagi kalau sekarang hanya mereka yang paham. Nah padahal perda ini logikanya kan diuntukkan untuk masyarakat. Nah oleh karena itu sosialisasi perda yang baik bukan ketika jadi, tetapi ketika sedang dirumuskan.
Karena di situ ada substansi-substansi bisa dikonsultasikan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang ditunda sementara, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kan tidak terjadi. Dan kalau kita ikuti perkembangan di DPRD RI pusat, bukan begitu juga. Ya, bahkan kesan-kesan bahwa korupsi kebijakan sudah terjadi di mana-mana kan. Salah satunya itu yang namanya undang-undang apa yang terakhir? Omnibus Law. Nah itu kan jelas sekali bahwa ini tiba-tiba dan ketahuan pada akhirnya juga tidak bisa disembunyikan lagi nih, bahwa memang ini adalah ada pengusaha yang mendanai karena di situ mereka akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah mendapatkan keuntungan besar dari gaji buruh yang murah. Jadi bukan karena produknya berkualitas sehingga dia untung, tetapi karena gaji buruh itu yang murah. Dan itu dilegalkan di undang-undang. Nah itulah kan yang mengamuk terus ini apa namanya ini para buruh. Nah itu antara lain contoh. Jadi betapa kita ini tidak sensitif terhadap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Nah ketika pengusaha oligarki dalam hal ini apa namanya orang kaya itu? Oligarki bersekutu dengan negara. Lalu kemudian DPR yang mestinya menjadi penyeimbang tiba-tiba juga terseret di situ, setidak-tidaknya diam. Ya saya pikir harapan kita untuk ada perubahan besar sudah habis. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada ribut-ribut seperti ini, saya kira hanya pelampiasan rakyat bahwa ya inilah kita ampliakan juga eksistensi kita. Satu lagi yang saya mau katakan, saya kira juga persepsi anggota dewan itu keliru kalau seolah-olah rakyat sudah menyerahkan kedaulatannya ketika dia memilih ya. Yang diserahkan itu kepentingan. Tolong diolah kepentingan kami. Kepentingan kami ini mau bekerja, kepentingan kami ini mau sejahtera, kepentingan kami ini tidak ada keributan-keributan dalam arti ancaman-ancaman begal. Itu kan kepentingan masyarakat. Tolong DPR bersama pemerintah wakili kepentingan itu. Jadi bukan kedaulatan. Kedaulatan itu kan tidak bisa kita serahkan karena dia melekat. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Sebagai akhir kita bicara, Pak Mambul ya. Tadi kita sudah bicara bermacam-macam. Tapi apa pendapatnya Pak Mambul? Bagaimana menekan public trust, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan seperti Pak Mambul tadi bilang, Pak Astra juga bilang bahwa lebih banyak bicara tapi hasilnya nggak ada. Kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kan harus kita jaga. Iya kan, saya kembali ke tulisannya Astra. Saya buka data saya. Makassar ini luasnya cuma 175 km persegi. Ya. Ya, 175 km persegi yang dibatasi oleh 153 kelurahan. Jadi kecil-kecil seperti itu dan kepadatannya besar sekali, tinggi sekali sehingga gesekan-gesekan itu cepat. Lihat, apa komentar Anda untuk menjaga stabilitas ini? Karena kalau Makassar waktu ketika kita diskusi sama Pak Bunafri waktu dia mencalonkan diri sebagai wali kota, saya mengatakan bahwa kita harus lebih banyak membangun manusianya. Karena kalau infrastruktur rasa-rasanya udah cukup lah. Kalau kita bikin jalan baru nggak ada lagi kecuali underpass atau jalan layang yang lainnya. Pelayanan masyarakat, pelayanan dasar harus kita perkuat. Saya masih mengatakan bahwa apa yang terjadi protes masyarakat ini yang lari bukan karena dia protes pemerintah, tapi sebetulnya dia mau protes, tapi ada tempat lain dia bergeser, dia bakar mobil, padahal tidak seperti itu, ya toh. Jadi ada pengalihan untuk dia memperlihatkan masyarakat bahwa kita tidak aman, kita tidak makmur, kita tidak apa. Ya. Saya kembali tadi Deng hanya mempertajam saja bahwa substansi pemerintahan itu kan untuk melayani. Ya, untuk melayani, siapa yang dilayani adalah warga. Ya. Jadi ibaratnya negara ini menugaskan kepada pemerintah untuk melayani warga negara. Nah, warga negara atau masyarakat atau rakyat yang dilayani ini kan feedbacknya itu kan ada dua. Sebenarnya satu feedbacknya yaitu opini. Ya, opini. Ya ini mirip-mirip juga dengan opini WTP misalnya. Tapi bukan itu yang saya mau bilang, Deng.
rakyat setelah dilayani itu kan itu diukur melalui opininya rakyat. Rakyat itu beropini berdasarkan dua hal. Apa yang dia rasakan dan apa yang dia dengar. Dia lihat. Apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Yang dirasakan itu tadi, Deng, seperti mau beli beras ada. Nah, itu namanya yang dirasakan. Cari kerja gampang. Ya. Nah, itu namanya yang dirasakan. Dan apa yang didengar? Apa itu yang didengar? Apa yang dikerja pemerintah. Ya. Nah, itu. Ini dua hal ini yang akan men-trigger opini dari masyarakat. Karena pemerintahan itu, semua pemerintahan menurut saya, Deng, di seluruh Indonesia, di seluruh level dan di seluruh Indonesia, impiannya kan satu, tingkat kepuasan publik tinggi. Nah, tingkat kepuasan publik itu kan diukur dari opini yang diberikan oleh masyarakat yang telah dilayani. Nah, inilah yang terjadi selama ini dengan cuma menurut saya. Karena dalam perjalanannya selalu ada bias. Contoh, seluruh toko menyediakan beras. Tapi baru satu toko yang kehabisan beras, punya gadget, dia rekam, raknya kosong, maka itulah yang terpublis. Menghanguskan seluruh toko penjual beras yang raknya penuh. Inilah yang dihadapi sekarang oleh pemerintahan. Bagaimana menghadapi opini publik yang berkembang seperti ini? Ya, padahal sebenarnya ada. Tapi kan itu opininya kan berpengaruh sama public trust-nya. Ya. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Nah, disinilah dengan ada deviasi antara apa yang didengar dan apa yang dirasakan. Ini akan mencapai puncak tone negatifnya apabila sudah tidak ada dirasakan, terus jelek juga yang didengar. Dia akan sampai pada opini publik dengan tone negatif sampai 100%. Nah, berbeda halnya misalnya kalau saya merasakan sesuatu yang bagus. Kita ambil lagi contoh beras. Ternyata saya mudah mendapatkan beras. Meskipun pemerintah, katakanlah Basar mengatakan bahwa kita sudah krisis sekarang apa. Tapi saya, karena saya rasakan, maka saya bisa mengimbangi itu. Nah, jadi konfigurasi antara apa yang dirasakan dan yang didengar ini sangat menentukan opini publik nanti ini dia akan tren ke negatif atau tren ke positif. Kalau dia lari ke tren negatif, maka kembali ke itu tadi dengan trustnya yang dimiliki sebagai profil oleh pemerintahan itu seperti apa. Kalau trustnya sudah level rendah, terus ketemu dengan kepuasan yang rendah juga, nah, disitulah muncul kontroversi yang akan menyulut apakah dalam bentuk kritik, dalam bentuk protes, atau dalam bentuk aksi-aksi yang sifatnya ini keras. Begitu menurut saya. Pak Asraf, tapi dibilang Pak Mahfud opini keras kan. Kalau kita lihat sekarang kan fenomena di Makassar ini kan yang bisa bisa membuat sedikit kegaduhan. Pertama kelompok baru yang muncul yang ojol. Ojol ini suatu kelompok masyarakat, kalau satu kelompok yang punya standar solidaritas yang tinggi. Mereka begitu kuat. Satu kali diganggu dia dengan cepat ya. Seperti pengantar mayat. Dia macam-macam, seperti pengantar mayat persis. Yang kedua, program-program pemerintah juga yang kelihatannya bisa mengganggu stabilitas. Saya dari dulu protes itu pemilihan RT RW. Kenapa tidak diserahkan ke masyarakat? Dari dulu kan dari zaman Belanda begitu tuh. Sendiri. Jadi wali kota siapa terpilih? Pak Paido terpilih. Yang selamat. Ya sekarang kan jadi banyak sekali hal-hal yang sebagai penutup pasar apa yang Anda mau katakan terhadap pemerintah sekarang ini? Padahal kita punya stok stakeholdernya banyak. Ada kita punya Kapolrestabes, ada Kapolda, ada Pangdam, ada Dandim, ada apa di bawah Kapolres ada Babinsa, ada Kapolsek, macam-macam. Struktur itu yang bisa, tapi kan kelihatannya nggak selesai persoalan yang kayak dibilang Bapak Abu tadi. Iya tuh. Menurut bagaimana? Ya. Ya memang persoalan ini kompleks ya, dan apa lagi tidak mudah untuk diselesaikan. Ya yang pertama
saya pikir ya pemerintah kita mesti cerdas dulu memetakan stakeholder yang terlibat itu ya. Ya terutama kelompok pressure group yang baru itu. Dalam sosiologi politik ya ini kan sebenarnya apa? Kelompok-kelompok paguyuban yang dibuat oleh driver ojol ini kan adalah organisasi paguyuban di luar organisasi yang dibentuk secara resmi oleh si pemilik aplikasi kan. Jadi mereka secara sukarela berkumpul, ada kesamaan penderitaan itu ya, kesamaan kesulitan barangkali, kesamaan profesi yang membentuk apa, yang mendorong mereka untuk berkelompok ya, berkerumun. Dan dalam perjalanannya ya sama di demonstrasi Jakarta kemarin ternyata kelompok-kelompok ojol ini bisa menjadi pressure group secara politik. Dan hebatnya lagi hampir beberapa orang yang dianggap oleh kepolisian menunggangi demonstrasi kemarin yang berujung kepada tindakan pembakaran itu juga menggunakan simbol ojol. Untuk apalagi artinya ojol itu dia membawa kelompok lain masuk. Itulah artinya ya bukan driver ojol tetapi dia menggunakan baju ojol. Ya baju ojol sebagai simbol ini protes dan simbol perlawanan. Jadi itu kan bukan cuma pada ojol. Ya. Pada kelompok-kelompok media sosial sendiri juga banyak kan. Ya. Grup-grup di WA, grup yang melempar semua itu. Seperti tadi Pak Mabul bilang tadi, betapa kerasnya pengaruh media atur sosial. AI itu. Iya. Ya, sekarang kan saya bisa bikin AI. Saya ambil mukanya Pak Makbul, suaranya Pak Mabul, terus dia maki-maki Pak Mahir. Bisa. Dan sekarang itu ada penelitian, ada hasil survei dari suatu universitas di Cambridge itu. Dia mengambil hasil survei dari 20 tahun di Indonesia. Artinya apa? Setiap pemilu, setiap pilkada ada survei tentang potret masyarakat. Dia kumpulin itu semua. Sekarang dia membuat hasil studinya, ya kan? Kalau di Jeneponto, kalau mau kasih ribut, kita bicara tentang ini, kita singgung ini, pasti ribut. Coba. Jadi bayangkan, gampang sekali untuk membakar. Ya, saya pikir saya tidak tahu kok di pemerintah pusat barangkali sudah punya langkah mitigasi untuk mengantisipasi RAI. Tapi saya kurang yakin kalau di pemerintah daerah ya termasuk di pemerintah Kota Makassar karena kan apalagi kehumasan atau PR pemerintah kita itu kan sangat ya walaupun sudah menggunakan media digital ya. Tapi masih masuk dalam kategori konvensional sebenarnya. Ya, jadi buat konten, sebar itu kan. Padahal yang ditunggu negatifnya. Ya. Dan itu pun sebenarnya tidak signifikan. Masih lebih banyak yang dramatisnya soalnya. Kalau misalnya kita memeriksa interaksi beberapa akun resmi ya dari wali kota misalnya atau pemerintah Kota Makassar itu kan tidak signifikan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya ya pemerintah kota sudah mesti ya, bukan cuma barangkali pemerintah kota, kepolisian juga dan pihak TNI sudah mesti memikirkan langkah mitigasi untuk menghadapi RAI. Jadi saya tidak bisa bayangkan pilkada dan pemilu 2029 nanti. Ya di 2024 ini saja video deepfake itu kan sudah hampir menyamai realitas aslinya. Ya. Bagaimana kalau pemilu 2029 itu? Deepfake. Iya, saya pikir Dewan Pers harus antisipasi itu. Kemudian Bawaslu harus sudah antisipasi itu. Ya semua stakeholder yang berkaitan dengan suksesi politik atau yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban sudah mesti mengantisipasi ya masuknya era AI ini ya. Jadi ini baru tahun 2025 ya. Bagaimana potensi kerusuhan itu 2029? Sudah 4 tahun. Bayangkan kalau misalnya kita punya kandidat dibuatkan video skandal, Selesai. dan tidak ada yang bisa bedakan ini asli atau fake. Termasuk suara-suara mengerangnya itu. Itu yang saya bilang Pak Pahir ya. Terlepas dari apapun kemajuan teknologi itu, ya kan, sebagai orang Bugis Makassar kan ada rasa empati. Saya sih masih Pak Astra ya. Ya.
masih ada ke orang Sulawesi Selatan yang mau membuat AI-nya Pak Pahir dalam skandal seksual misalnya. Setega itu kah? Kita punya nilai-nilai budaya yang ada. Itu yang selalu saya tidak masuk di pemikiran saya, sama seperti ya kejadian kemarin yang di DPR itu, ya kan? Dalam waktu 2 jam, 67 mobil terbakar dan 4 lantai gedung itu terhapus dalam waktu 4 jam. Motor berapa ya? Motor saya nggak tahu berapa, tapi mobil itu 67 terbakar. Tapi masih tidak tegaan itu dengan Cuk, karena masih sisakan jalan tikus. Coba Iya, mau total. artinya ada nilai-nilai kulturalnya yang hilang. Itulah sebabnya para ahli budayawan dia mengatakan, Pancu, sekarang ada namanya subkultur. Subkultur inilah yang bergerak gitu. Kalau dia tidak suka, dia protes. Kalau tidak suka, dia melawan. Menurut Saya yang pertama dulu, Deng. Saya kira teori umum itu, kalau negara dalam arti pemerintah takut sama rakyat, itu artinya demokrasi jalan kan? Tetapi sebaliknya kalau rakyat yang takut sama negara atau pemerintah, itu namanya otoritarian. Nah sekarang kalau kita lihat ini sebetulnya rakyat yang takut sama pemerintah atau pemerintah yang takut sama rakyat. Itu satu. Iya. Nah artinya apa? Ada sistem yang menurut saya memang perlu diperbaiki. Kalau saya itu tidak bisa menyalahkan rakyat di posisi manapun. Karena dia memang adalah orang yang perlu diatur dan bersedia untuk diatur. Apanya yang diatur? Kepentingannya. Kepentingan politiknya dan kepentingan kesejahteraannya itu semua. Kedaulatannya tidak. Nah artinya pemerintah kalau saya harus menerapkan itu yang namanya etika yang sudah mulai hilang saat ini ya. Kesederhanaan hidup juga sudah tidak ada kan di Lontara kuno kita itu mengajarkan bahwa pemimpin yang ideal itu kan macana warani, malumpu nama getang. Nah itu kan prinsip-prinsip untuk orang ditokohkan sebagai orang yang punya integritas. Jadi pintar, berani, dan juga jujur itu semua yang hilang. Nah oleh karena itu kalau saya, rakyat tidak akan pernah berhenti mengkritik pemerintahnya. Atau dalam kata lain, memarah sama pemerintahnya. Tidak akan pernah. Mengapa? Karena tingkat kebutuhan hidup ini kan setiap hari berubah. Hari ini saya puas terhadap pelayanan, besok belum tentu. Nah, dalam konteks pelayanan kan sederhana. Kecewa, biasa-biasa saja, puas. Kalau harapannya tidak tercapai, kecewa kan? Kalau harapannya tercapai, ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau harapannya ternyata melampaui yang tercapai, harapannya 10 yang terjadi 15, baru puas. Nah, bagaimana? Apakah pemerintah itu mampu menangkap itu? Nah, oleh karena itu inovasi terus-menerus. Hari ini memang kita ini cukup sepeda saja. Tetapi karena memang 80 tahun kita merdeka, masa sepeda terus? Jadi inovasi-inovasi dari negara inilah yang harus memicu rakyatnya ini menjadi sadar. Sebab kalau kesadaran murni dari masyarakat yang kita tidak akan mungkin deh. Menurut saya ya. Jadi negara lah yang harus menyesuaikan diri, negara lah yang harus mengadaptasikan diri dengan situasi rakyatnya. Kalau rakyat Anda belum terlalu maju, ya jangan paksakan terlalu tinggi. Kan begitu. Nah, sebab kalau ini yang jadi pekerjaan pertama pemerintah menurut saya itu jangan terlalu berjarak ini antara kaya dengan miskin. Kan ada statistiknya kan. Katanya orang kemiskinan itu tidak mungkin dihilangkan. Tetapi begitu sebuah daerah angka kemiskinan sudah melebihi 5%, itu sudah ancaman untuk rusuh. Nah ini yang perlu irama ini kan harus dijaga. Ya, jadi yang dimaksud miskin itu ya tentu kita tahu semua standarnya kan. Ya, nah negara punya tugas itu sekali. Nah sekarang ini kan statistik dimainkan seolah-olah tidak ada. Coba kemarin itu angka pertumbuhan tiba-tiba melonjak. Tapi orang kan tahu bahwa itu tidak benar. Nah ini hal-hal begini menurut saya ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita berada pada zaman transparansi, zaman keterbukaan. Jadi cara pandang tertutup itu yang dijadikan strategi untuk menenangkan massa menurut saya sudah tidak tepat. Ya, keterbukaan ini sudah harus bilang aja apa adanya. Pada gilirannya itu tadi. Pada gilirannya rakyat bilang, oh iya memang kita masih kecil, masih miskin. Tidak apa-apa kita lapar-lapar. Ya kan? Bahwa ada yang kenyang tidak apa-apa juga. Tetapi jangan terlalu banyak yang kenyang dan tidak jelas sumbernya dari mana. Nah itu kan memicu itu. Dari dulu kan kaya miskin tidak pernah hilang kan? Iya, bersamaan dengan dunia lahir. Nah apakah tidak semua juga orang mengamuk?
Tetapi begitu ada ketidakadilan yang nyata-nyata dipertontonkan, nah sungguh, karena orang itu pasti akan itu tadi tersinggung semua apa menjadi tidak rasional pada gilirannya. Ya, ya saya kira negara-negara kalau model-model revolusi seperti Prancis kan begitu semua ya awal-awalnya. Iya. Semua dimulai oleh Kemewahan. kemewahan yang berjarak begitu jauh. Ekonominya gitu perempuan itu seduit. Oke, terima Jadi kasih pajaki. kita. Ya, Tanpa terasa kita bicaranya 1 jam. Ah, 4:30 ini. kemudian acara ini kita lanjutkan kan minggu depan atau setiap hari apa dengan tema-tema yang Iya. tren. Tapi saya ingin menutup pertemuan kita ini untuk menjadi bahan kita bicarakan di minggu depannya. Seperti ini. Ketika raja di Goa itu diangkat jadi Raja Goa bilang begini sama rakyatnya. Rakyat, apa yang kamu bilang sama saya? Saya jadi raja baru ini, apa yang kamu bilang? Rakyat mengatakan begini, tapi dalam bahasa Makassar, nanti saya kasih artinya. Dia bilang, kamu nekareng, lambusuki akan atojeng, napau lilata, napa ioi, atinta, makadaong di batang kalenta. Artinya, jujurlah Anda berkata Tuhan, seperti apa yang diucapkan oleh lidata, diiyakan oleh hatita, dan masuk di seluruh batang tubuhnya kita. Satu kata perbuatannya. Satu kata perbuatan. Apakah pemerintah seperti itu sekarang? Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.